Nama saya Maulana, berperan sebagai Langkusa. Nama saya Sajian, saya Sepeda, saya berperan sebagai Putri Rambut Putih. Nama saya Yani Angelika Putri, saya berperan sebagai tetangga satu. Nama saya Umi Ramatul Jana, saya berperan sebagai tetangga dua. Nama saya Aisyah, saya berperan sebagai tetangga tiga. Balik kanan, Kak. Kemudian tali sepatu. Ambil posisi. Diam. Tali mana? Tali sepatu. Lucu yang uban. Tali sepatunya, ayo. Tali sepatu. Putri Rambut Putih. Pada waktu kala terdapat dua kisah di dusun ini. Dan sekarang menjadi kelurahan Perigi, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering. Di dusun Perigi terdapatlah kedua adik-beradik yang terkenal di seluruh dusun. Kakaknya bernama Langkusa yang mempunyai ilmu kanuragan. Ilmu kanuragan ialah ilmu sakti yang tidak bisa diketahui oleh siapapun. Dan Langkusa mempunyai adik yang bernama Putri Rambut Putih. Putri Rambut Putih ini mempunyai sifat sombong dan juga seorang pemuda. Putri Rambut Putih tidak suka melarang sang pemuda tersebut akan menghargai. Sehingga setiap anak muda yang akan mendekatinya merasa ketakutan dan tidak berani. Suatu ketika Kesultanan Palembang terdengar bahwasanya ada seorang gadis cantik terdapat di dusun Perigi dan ada hasiat Sultan untuk melamar Putri. Kemudian Sultan menyuruh pengawalnya untuk melamar Putri. Tetapi utusan Sultan ditolak dan pengawal Sultan ini sehingga rambut mereka menjadi putih. Sultan marah dan merencanakan untuk menculik Putri Rambut Putih. Namun para pengawal tidak berani dikarenakan kakak Putri yang bernama Langkusa mempunyai kesaktian. Sudah beberapa kali Sultan menjebak Langkusa untuk dibunuh. Akan tetapi tetap saja lolos dari mau dibebaskan. Alhasil suatu hari Sultan dan pengawalnya melihat rumah si Putri sendirian di rumah sambil membuat keran. Di waktu itulah Ikatan Sultan menculik dan membawanya ke kapal untuk dibawanya ke Sultanan Palembang. Di sini ceritanya dimulai dan Sultan dan pengawalnya tiba di dusun Perigi. Selamat. Wahai semua pengawal, dapat tunjuk sekarang ada di mana? Sultan, siap melaksanakan. Kemudian pengawal mencari ke sana kemari melihat memantau formasi Putri. Dan terlihatlah Putri Rambut Putih lagi duduk sendirian sambil membuat keran di luar rumah. Siapa saja yang ada di rumah? Baiklah, kita segera ke sana. Berjalanlah Sultan dan pengawalnya ke rumah si Putri Rambut Putih. Dan setibanya sampai di rumah,
berambut putih. Ikat dan lompat ke kapal bersama kita. Ya, setelah ditangkap dan diikatnya Tuan Putri, mereka segera menuju ke kapal. Aksi mereka dilihatlah oleh tetangga Tuan Putri. Para tetangga terkejut, mau menolong tapi tidak bisa. Hanya bisa diam dan melihat. Dengan cepat para pengawal membawa Putri naik ke kapal dan dengan segera pula beberapa tetangga melapor ke Musa. Dibawanya menuju ke kapal. Biarlah, kamu pulanglah. Kamu tidak mempedulikan adikku yang susah. Tidak lama kemudian, pulanglah tetangga pertama, namun hadir kembali tetangga kedua, yang tadinya sambil menimba air di sumur, bergegas melapor kejadian Sultan dan pengawalnya kepada Musa. Musa, ada kabar buruk. Cepat. Adikmu diculik oleh Sultan dari Palembang, dibawanya menuju kapal. Janganlah, kamu pulanglah. Masih saja Musa tidak menghiraukannya dan tetangga dua pulang. Akan tetapi tidak sampai di sini, masih ada tetangga ketiga yang menghirau Musa. Pergilah ke jalan yang menculikan Sultan dan pengawalnya dari Palembang. Kemana mereka membawa hanya ke kapal menuju ke Palembang. Biarlah, kamu pulanglah, aku akan mengejarnya. Lempusa dengan muka marah membuka mata dan menghentikan ilmu betapanya. Awas kamu duluan, tunggu kedatanganku. Tak lama kemudian, dengan ilmu kesaktiannya, Musa langsung melompat ke kapal dari tebing. Sampai berhenti, hentikan kapal ini, kembalikanmu di rambut putih. Tidak akan Musa. Lalu memgoyangkan kapal sampai tenggelam. Dan keluarlah adiknya Putri rambut putih. Kemudian membawanya pulang ke rumah. Sampai kapanpun tidak kuperbolehkan semua keturunanku untuk menikah dengan orang lagi. Apabila itu terjadi, maka tidak akan pernah mengizinkannya. Demikian cerita Putri Rambut Putih dari kami. Semoga kita dapat mengambil hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah dari penampilan dari kelas 4A. Terima kasih. Baiklah, kepada Bapak Mardhani, apakah ada pengarahan atau masukan Pak dari penampilan drama yang barusan kita tampilkan tadi Pak? Cukup luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Saya terharu, benar terharu, ya. Jadi anak-anak mahasiswa usia seperti ini sudah bisa tampil yang luar biasa, ya. Inilah nanti akan kita tampilkan
dan akan kita tunjukkan bahwa kita bisa untuk menampilkan legenda yang ada di daerah kita. Akan kita munculkan Bu ya, akan kita munculkan dari anak-anak kita, untuk kita akan kita munculkan cerita legenda di Kayagung. Cukup luar biasa anak-anak tadi. Peran sudah cukup lumayan, bagus, sangat bagus. Apalagi nanti dipoles lagi dengan berdandan seperti ala anak-anak yang ada di desa atau di Kayagung. Mudah-mudahan nanti akan lebih bermakna. Inilah namanya pembentukan karakter atau watak. Jadi ada karakter yang antagonis, karakter yang memang tidak disukai, itu akan menjadi contoh yang tidak baik untuk tidak diikuti. Jadi ini sebenarnya penanaman karakter dalam pembelajaran proyek Profil Belajar Pancasila, Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan hasil, bukan tontonannya, tapi karakter yang akan kita inginkan, Ibu Bapak sekalian. Tapi cukup luar biasa. Dari rekaman-rekaman itu nanti silakan nanti di-share di website Pak Bu ya. Di website, kemudian Bapak Ibu bisa nonton kembali. Apalagi yang punya anak sangat bangga sekali. Saya pun terharu Bapak Ibu. Saya terharu melihat penampilan anak-anak tadi yang cukup luar biasa. Mudah-mudahan ke depan akan lebih baik lagi penampilan-penampilan ini, dan mungkin cerita-cerita akan kita gali kembali mana yang akan layak kita tampilkan. Ini sangat cukup layak ditampilkan dan nanti bisa dilatih kembali Bapak Ibu sekalian. Nanti anak ini sudah kelas 5, akan lebih hebat lagi penampilannya. Sudah bisa masuk ke, misalnya kita rekam ya, nanti dimasukkan ke Dinas Pariwisata. Bahwa anak SD Negeri 12 bisa menampilkan cerita legenda di daerah kita sendiri di Kayagung ya. Judulnya Si Rambut Putih. Baik, kita aplaus, kita beri tepuk tangan untuk anak-anak kita. Oke, terima kasih. Saya beri nilai 95. Jadi nanti kalau sudah penampilan berikutnya nanti bisa 100. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.